Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Slamet Setiansa di channel Sebar Ilmu, saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya pada materi-materi bahasa Inggris. Pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu expression atau ungkapan yang sering kita gunakan pada percakapan sehari-hari. Sebelum kita mulai, gimana kalau ngopi dulu? Oke, kita lanjutkan. Materi kita adalah giving suggestion atau memberi saran, yang mana kita sangat sering memberikan saran kepada orang lain, baik yang bentuknya panjang ataupun yang cukup sederhana. Nah, kita akan mencobanya dalam bahasa Inggris. Giving suggestion, yang mana sifatnya itu tidak memaksa. Jadi ketika kita memberikan saran kepada orang lain tidak harus melaksanakannya, tidak harus melakukannya apa yang disarankan oleh kita. Itu sebabnya saran itu sifatnya sunnah. Beda dengan suatu perintah yang mana sifatnya wajib. Kalau saran sifatnya sunnah, dalam bahasa Indonesia sering kita gunakan satu kata yaitu seharusnya. Maka dalam bahasa Inggris pun kita juga bisa menggunakan kata seharusnya yang artinya should. Jadi cukup sederhana ya. Kita cukup menggunakan should dalam bahasa Inggrisnya. Tapi apakah should saja? Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian pelajari. Di sini saya tampilkan tabel giving suggestion. Jadi yang pertama kita tadi sudah menyampaikan bisa menggunakan you should yang artinya kamu seharusnya. Atau bisa menggunakan you could. Jadi dua-duanya ini lebih sopan. Jadi ketika kita memberikan saran sifatnya lebih sopan. You should atau you could. Bisa juga you need to. Yang mana bisa kita artikan kamu harus. Tapi bukan suatu kewajiban ya. Jadi ini hampir menuju ke wajib. Jadi kalau seumpama cuacanya di luar sedang hujan, kamu harus mengenakan jas hujan daripada cuman menggunakan payung. Jadi kita bisa menggunakan need to. Jadi ada yang dibandingkan dan mana yang jadi lebih baiknya gitu loh. Ada juga why don't you? Kenapa kamu enggak? How about, what about? Gimana kalau, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, gimana kalau ngopi dulu? Ngopi lagi berarti ya. Nah itu, kita bisa menggunakan how about atau what about. Gimana kalau? I suggest, aku menyarankan. Atau I recommend, artinya sama. Let's, ayo, mari. Ketika kita memberikan saran atau orang lain memberikan saran, ada respon yang bisa kita gunakan. Baik itu menerima, accepting, ataupun menolak saran tersebut, atau refusing. Ungkapan-ungkapan pada accepting bisa kita gunakan, I'll try, thanks. Ya, aku coba, makasih. Sure, I can do it. Oh ya, aku bisa melakukannya. That's a good idea. Oh, ide yang bagus. I will do it. Aku akan mengerjakannya. That's the best one. Oh, saran yang bagus. I'll try that. Sama sebenarnya sama ya dengan ungkapan-ungkapan yang sebelumnya. Why I didn't think of that? Kenapa aku nggak kepikiran ya? Nah, itu jawabannya. Tapi biarpun sepertinya tanya balik, itu adalah menerima saran. Dan yang terakhir, yeah, you're right. Oh iya, kamu benar. Itu adalah beberapa ungkapan accepting. Ungkapan refusing yang bisa kita gunakan, I'm afraid I can't. Kayaknya nggak bisa deh. I can't do that. Aku nggak bisa melakukannya. Can you give me another way? Nah ini minta saran lain gitu kan. I think it can't solve my problem. Saya pikir itu nggak bisa menyelesaikan masalahku. Sarannya itu nggak bisa menyelesaikan masalahku. I'm not sure. Aku kurang yakin. I don't think I can. Ini sama dengan I think it can solve my problem, itu sama. Saya pikir
nggak bisa. Itu adalah beberapa ungkapan pada refusing-nya. Mari kita perjelas pada giving suggestion-nya. Memberikan saran, yang mana tadi sudah saya sampaikan. Ada you should, you could, you need to, let's, how about, what about. Bisa kalian cermati pada contoh-contoh kalimat yang saya tampilkan berikut. Kalian coba lihat kata yang bergaris bawah. Nah, di situ bisa kita masukkan pada ungkapan di titik-titiknya itu tadi. Jadi, you should eat before going to school. Kamu seharusnya makan sebelum pergi ke sekolah. You could go to the next restaurant. Kamu bisa pergi ke restoran yang lain. You need to wear your raincoat. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Kamu harus mengenakan jas hujan. Atau kamu bisa mengenakan jas hujan sama sebelumnya. Let's go shopping. Ayo kita berbelanja. Mari kita berbelanja, itu sama. Itu arti dari kata let's. How about cooking some meals by ourselves? Gimana kalau masak makanan aja untuk kita? Dan yang terakhir, what about planting some flowers? Gimana kalau nanam bunga? Nah, kalau kita kaitkan dengan contoh yang saya sampaikan tadi, gimana kalau ngopi dulu? Nggak usah ngopi lagi ya. Nah, maka kita bisa menggunakan how about atau what about. Maka dari contoh ini bisa kita simpulkan you should, you could, you need to, let's itu akan diikuti verb 1. Bisa kalian pastikan ya pada contohnya. Dan pada contoh how about dan what about itu akan diikuti verb yang berakhiran ing. Maka sudah cukup jelas how about cooking, how about planting, how about drinking coffee. Nah, itu adalah penjelasan dari beberapa ungkapan yang tadi sudah saya sampaikan. Ada pula ungkapan yang masih bisa kita cermati pada tabel yang tadi. Ungkapan I suggest, I suggest to, I suggest that, dan why don't you. Nah, ini kalau kita lihat pada contohnya akan berbentuk demikian. I suggest taking notes in every lesson you take. I suggest you to collect the task today. Bisa menggunakan you atau tidak masalah ya. I suggest that you study harder for your exam. Why don't you buy some healthier food? Nah, ini seperti pada tabel tadi, suggest itu sama dengan recommend. Jadi penggunaannya sama ya. Ketika hanya menggunakan suggest, maka akan diikuti verb yang berakhiran ing, seperti yang dicontohkan. Ketika menggunakan suggest to, maka akan diikuti verb 1. Ingat materi kita sebelumnya, ketika ada to dan diikuti kata kerja, maka kata kerjanya harus bentuk pertama. Dan ketika kita menggunakan I suggest that, maka akan diikuti bentuk kalimat. Yang mana kalimat itu selalu diawali subjek dan kata kerja atau predikatnya. Dalam bahasa Indonesia kan gitu. Dan ketika kita menggunakan why don't you, maka akan diikuti verb 1. Why don't you buy? Itu verb 1. Nah, itu adalah penjelasan dari beberapa ungkapan giving suggestion-nya. Gimana kalau kita langsung pada contoh percakapannya? Di sini dicontohkan, I feel this night is very cold. Kayaknya malam ini sangat dingin gitu ya. Ini katanya si Tina. I suggest you to wear a thick jacket. Aku menyarankanmu mengenakan jaket yang tebal. Ini adalah giving suggestion dari Jane. That's a good idea. Accepting, menerima saran. Thank you. Kalau kita sudah diberikan sesuatu, kalau di sini kaitannya diberikan saran, maka alangkah baiknya kita
mengucapkan terima kasih. Contoh yang kedua, "Hi, you look very tired." Kamu capek sekali kelihatannya. "I have a lot of work to do." Aku punya banyak pekerjaan nih. Jimmy memberikan saran, "You should take some vitamins and rest enough." Kamu seharusnya, di sini menggunakan should gitu ya. You should take some vitamins. Kamu seharusnya minum vitamin and rest enough, dan istirahat yang cukup. Sam menerima atau menolaknya? Dari ungkapan yang disampaikan, jelas Sam menerima sarannya. "Okay, I'll try what you suggest to me." Baiklah, aku akan mencoba saran yang kamu berikan kepadaku. "Thanks a lot." Never mind. Contoh yang kedua. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? "I'm free this afternoon." Aku nganggur gitu ya. Kalau kita terjemahkan bebas, aku nganggur nih sore ini. "Let's watch football at the stadium." Ayo kita nonton bola di stadion. Let's di sini bisa sebagai giving suggestion, bisa juga sebagai invitation atau ajakan. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas satu materi tersebut, yaitu invitation. Tom membalasnya, apakah menerima atau menolak saran yang diberikan David? Menolak. "I'm sorry, I can't." Maaf, aku nggak bisa. "I have to clean my house." Aku harus membersihkan rumahku. "Can I help you?" Tahu nggak David ini memberikan ungkapan apa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu offering help, menawarkan bantuan. "Can I help you?" Bisa aku bantu? Tom menerima atau tidak? Bagus. Menolak bantuan yang akan diberikan oleh David. "Don't bother yourself." Dan gak usah merepotkan. Nah, itu jawaban dari si Tom. Nah, ini adalah contoh gabungan antara giving suggestion dan offering help. Nah, itulah dia materi kita kali ini tentang giving suggestion dan responnya. Pada video selanjutnya tetap tentang suggestion, namun kita akan perluas lagi materinya tentang asking and giving suggestion. Jadi kita meminta saran. Nah, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.